Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa absen di komentar ya. Maya, seorang ibu rumah tangga berusia awal 40-an, baru saja pulang berbelanja. Tangannya penuh dengan kantong plastik berisi bahan makanan, dan kakinya sedikit pegal karena berjalan cukup jauh dari pasar. Namun, saat hendak melangkah masuk ke area apartemen yang bersebelahan dengan tempat tinggalnya, tiba-tiba kakinya terkilir. Rasa sakit yang tajam langsung menjalar ke seluruh kakinya. Maya terhuyung ke depan, kantong belanjaannya terjatuh, dan dia meringis sambil memegangi pergelangan kakinya. Dia mencoba berdiri, namun sakitnya terlalu kuat. Beberapa orang berlalu lalang, tapi tak ada yang memperhatikan. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda keluar dari lobi apartemen. Tinggi, berpenampilan rapi, dengan ransel hitam di punggungnya. Melihat Maya yang kesakitan, pemuda itu langsung menghampiri. "Bu, apa yang terjadi? Kaki ibu terkilir ya?" tanya pemuda itu dengan nada khawatir. "Iya, tadi saya tidak sengaja menginjak batu, terus kaki saya kesleo," jawab Maya sambil menahan nyeri. "Kalau begitu, lebih baik ibu masuk dulu ke dalam. Biar saya bantu obati," kata pemuda itu sambil memapah Maya dengan hati-hati. Maya hanya bisa mengangguk, merasakan kehangatan lengan pemuda itu yang menopangnya dengan lembut. Mereka berjalan perlahan menuju apartemen pemuda tersebut. Sesampainya di dalam, Maya dipersilakan duduk di sofa ruang tamu yang bersih dan rapi. Pemuda itu segera mengambil kotak P3K dari lemari di dekat pintu. "Nama saya Raka, Bu. Mahasiswa. Saya tinggal di sini sendirian," katanya sambil berlutut di depan Maya untuk memeriksa kakinya. Dengan telaten, Raka mulai membersihkan lecet kecil di pergelangan kaki Maya, lalu menyemprotkan cairan antiseptik sebelum membalutnya dengan perban elastis. Tangannya bergerak lembut namun cekatan. "Terima kasih Raka," ucap Maya dengan senyum tipis, meski kakinya masih berdenyut nyeri. "Sama-sama Bu. Ibu harus hati-hati kalau jalan, apalagi kalau bawa belanjaan banyak seperti ini," jawab Raka sambil tersenyum, memperlihatkan giginya yang rapi. Maya memperhatikan wajah Raka sejenak. Meski masih muda, ada ketenangan dan kebaikan dalam sorot matanya. Setelah selesai membalut kakinya, Raka membantu Maya duduk lebih nyaman. "Sepertinya sekarang sudah lebih baik. Tapi jangan dipaksa berdiri dulu Bu," tambah Raka sambil menyingkirkan kotak P3K ke samping. Maya hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, setelah rasa sakitnya mulai berkurang, Maya merasa cukup kuat untuk pulang. Raka pun membantunya berdiri dan mengantar sampai ke pintu. "Hati-hati di jalan Bu. Semoga cepat sembuh," ucap Raka sebelum menutup pintu apartemennya. Maya berjalan perlahan meninggalkan gedung apartemen itu, masih sedikit terpincang-pincang, tapi dengan hati yang agak lega. Entah kenapa, meski hanya pertemuan singkat, ada sesuatu yang hangat dalam cara Raka memperlakukannya. Tanpa disadari, pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit dari sekadar kesleo biasa. Sesampainya di rumah, Maya langsung menceritakan kejadian tadi kepada suaminya, Arman. Maya menggambarkan bagaimana pemuda itu, Raka, dengan sigap menolongnya, membantunya mengobati kaki yang terkilir dengan lembut dan hati-hati. Arman mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk tanda paham. "Jadi, pemuda itu benar-benar baik ya?" tanya Arman. Maya mengangguk. "Bukan hanya baik, dia juga sangat perhatian. Padahal, dia tidak kenal saya sama sekali," jawab Maya, sedikit terbawa perasaan. Arman terdiam sejenak, lalu memandang Maya dengan tatapan serius. "Kita harus berterima kasih padanya. Kalau tidak ada dia, kamu bisa saja jatuh lebih parah," katanya. Maya hanya tersenyum mendengar kata-kata suaminya. Terkadang, Arman memang terlihat sibuk dan jarang menunjukkan perhatian seperti itu. Setelah beberapa saat berpikir, Arman melanjutkan, "Kenapa tidak memberi tanda terima kasih? Misalnya dengan makanan. Itu cara yang baik untuk mengungkapkan rasa terima kasih." Maya mengangguk. "Setuju." Esoknya, setelah menyiapkan masakan di dapur,
Maya memutuskan untuk mengunjungi Raka dan membawakan makanan sebagai ungkapan terima kasih. Saat Maya tiba di apartemen Raka, dia merasa agak canggung. Seperti ada ketegangan halus yang terasa meski dia sudah berusaha bersikap biasa. Raka membuka pintu dengan senyuman lebar, seperti sudah menunggu kedatangan Maya. "Selamat datang, Bu Maya," ucap Raka, lalu memperlihatkan sikap ramah seperti biasa. "Ada apa? Ada yang perlu dibantu lagi?" Maya tersenyum dan menyerahkan kotak makanan. "Ini sebagai tanda terima kasih saya karena sudah membantu kemarin." Raka menerima kotak makanan tersebut dengan senang hati. "Wah, terima kasih banyak Bu Maya. Saya jadi malu, tidak perlu repot-repot," ujarnya, namun tak bisa menyembunyikan senyum tulusnya. Setelah percakapan singkat itu, Maya dan Raka akhirnya duduk di ruang tamu apartemen, menikmati makanan yang dibawa Maya. Suasana yang tadinya sedikit canggung mulai cair. Maya merasa nyaman berbicara dengan Raka. Mereka mulai membahas berbagai hal, mulai dari topik ringan tentang cuaca hingga cerita kehidupan pribadi. Tanpa sadar, Maya mulai bercerita tentang hidupnya, tentang anak-anaknya yang kini kuliah di luar kota. Bagaimana mereka jarang pulang dan seringkali hanya berkomunikasi lewat telepon. Tentang suaminya, Arman, yang semakin sibuk dengan pekerjaannya dan sepertinya mulai lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. "Anak-anak memang sudah dewasa, jadi saya tidak bisa terlalu berharap mereka pulang sering. Tapi suami saya juga semakin sibuk. Kadang saya merasa seperti sendirian di rumah," ujar Maya dengan nada pelan, seolah sedang membuka hati kepada Raka. Raka mendengarkan dengan seksama. "Pasti rasanya sulit ya Bu," katanya lembut. "Tapi Ibu tidak sendirian sekarang. Kalau ada apa-apa, saya bisa bantu lagi kok." Maya terdiam sejenak. Kata-kata Raka yang begitu tulus membuatnya merasa lebih dihargai. Ternyata, di tengah rutinitas yang padat, Maya menemukan kenyamanan dalam percakapan yang sederhana ini. Percakapan mereka berlanjut hingga beberapa saat. Raka bercerita tentang kehidupannya sebagai mahasiswa, betapa sulitnya mengatur waktu antara kuliah dan pekerjaan sampingan. Maya mendengarkan dengan perhatian, merasa tertarik dengan dunia yang berbeda dari kesehariannya yang terfokus pada rumah tangga dan keluarga. Sebelum pamit, Maya merasa ada kedekatan baru yang terjalin. Meski hanya pertemuan kedua, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Maya merasa nyaman, seperti menemukan teman bicara yang bisa mengerti dirinya. "Terima kasih Raka, sudah meluangkan waktu untuk menemani saya," kata Maya sambil bangkit dari duduknya. "Sama-sama Bu Maya. Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi saya," jawab Raka sambil mengantar Maya ke pintu. Maya berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa berterima kasih atas bantuan Raka. Tapi di sisi lain, dia merasa ada rasa yang lebih dari sekadar rasa terima kasih itu. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Maya bertemu dengan Raka. Awalnya, hanya pertemuan yang didorong oleh rasa terima kasih. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya mulai menemukan kenyamanan satu sama lain. Maya mulai merasa lebih sering mengunjungi apartemen Raka. Tak hanya sekedar untuk berbincang ringan, tetapi juga untuk melakukan aktivitas bersama. Mereka pergi berbelanja bersama, sering menghabiskan waktu di kafe terdekat, atau sekadar menikmati makan malam di tempat yang nyaman. Setiap kali Maya memasuki apartemen Raka, ada rasa lega yang muncul. Keakraban itu terasa, meski tak pernah diungkapkan secara langsung. Raka selalu menyambutnya dengan senyuman yang membuat Maya merasa diterima. Begitu juga Maya, dengan senyum hangat dan perasaan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Pada suatu sore, mereka duduk di sebuah kafe kecil yang ramai, menikmati kopi sambil berbincang. Maya mulai menceritakan lebih banyak tentang hidupnya, tentang masa muda, dan harapan-harapan yang dulu dia miliki sebelum pernikahannya dengan Arman. "Dulu waktu muda, saya punya banyak impian Raka. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Anak-anak saya sudah mulai mandiri, suami saya semakin sibuk, dan saya merasa seperti kehilangan arah," ujar Maya,
Matanya melamun sejenak. Raka mendengarkan dengan seksama. Terkadang hidup memang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi yang penting, kita masih bisa memilih bagaimana kita menjalani hari ini, Bu Maya. Maya tersenyum mendengar kata-kata Raka. Iya, mungkin saya terlalu sibuk memikirkan masa lalu dan lupa menikmati saat ini. Mereka tertawa bersama. Sebuah tawa yang terasa ringan, tanpa beban. Dari situlah, kedekatan mereka mulai tumbuh, walau tak ada yang secara eksplisit mengungkapkan perasaan. Maya merasa nyaman berbicara dengan Raka. Ada rasa aman yang datang tanpa diminta. Raka pun, meski selalu berhati-hati, mulai merasa lebih bebas berada di dekat Maya. Maya yang merasa kesepian mulai merasakan kenyamanan yang berbeda saat berada di dekat Raka. Ada sesuatu dalam tatapan dan perhatian Raka yang memberi rasa hangat, seolah mengisi kekosongan yang lama dia rasakan. Setiap pertemuan semakin mempererat kedekatan mereka, meski keduanya saling menghindari untuk menyebutkan perasaan itu. Pada suatu malam, mereka nonton film bersama di apartemen Raka. Maya duduk di sampingnya, sesekali berbicara tentang cerita film yang mereka tonton. Di tengah suasana yang santai itu, tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan. Maya merasakan aliran listrik kecil menyentuh kulitnya, dan dengan cepat dia menarik tangannya, berusaha menutupi rasa canggung. Namun, Raka hanya tersenyum dan melanjutkan menonton. Maya mulai menyadari bahwa semakin sering dia bertemu dengan Raka, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang berkembang di dalam dirinya. Rasa nyaman yang diberikan Raka membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dari Arman dalam beberapa waktu terakhir. Sebaliknya, Raka pun merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa Maya lebih dari sekadar ibu rumah tangga biasa yang sering berkunjung untuk mengucapkan terima kasih. Ada kedalaman dalam percakapan mereka, ada kerentanan yang diperlihatkan Maya. Meskipun dirinya berusaha menjaga jarak, ia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh setiap kali ia bersama Maya. Begitu banyak momen kecil yang terjadi tanpa mereka sadari. Tatapan yang bertahan lebih lama, percakapan yang lebih intim, sentuhan kecil yang terkadang tak sengaja, namun memberi kesan mendalam. Semua itu menjadi rutinitas baru yang mengikat keduanya. Maya, yang semula hanya ingin menghabiskan waktu untuk berbicara, kini merasakan kedekatan yang semakin kuat. Raka, yang awalnya hanya membantu, mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka. Mereka berdua tahu, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, kedekatan itu tumbuh setiap hari. Rasa nyaman itu tidak bisa disangkal, dan setiap pertemuan semakin menguatkan ikatan yang mereka coba sembunyikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Maya dan Raka semakin intens. Apa yang dulunya dimulai sebagai pertemuan singkat untuk berterima kasih, kini berubah menjadi rutinitas yang penuh kedekatan. Maya tidak lagi ragu untuk menyentuh lengan Raka saat mereka berjalan bersama, atau mendekatkan tubuhnya ketika mereka berbicara. Meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, Maya merasakan ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Setiap pertemuan semakin terasa berbeda, penuh dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Maya yang merasa kesepian mulai merasakan perasaan yang dulu pernah ada, seperti seorang remaja yang merasakan cinta pertama. Ada kegembiraan yang muncul saat berada di dekat Raka, sesuatu yang selama ini tidak dirasakannya dalam pernikahannya dengan Arman. Raka pun merespon sinyal-sinyal tersebut. Awalnya, ia berusaha untuk menjaga jarak, tetap berpegang pada prinsipnya sebagai pemuda yang baik. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan yang berkembang. Ia mulai merasakan hal yang sama dengan Maya, kehangatan, kenyamanan, dan kedekatan yang membuatnya tidak ingin menjauh. Suatu hari, setelah berbelanja bersama di pasar, Maya dan Raka berjalan pulang bersama. Saat mereka melewati jalan setapak yang sepi, Maya tidak bisa menahan dirinya. Dia menyentuh pelan lengan Raka, memberikan isyarat yang cukup jelas. Tanpa ragu, Raka menggenggam tangannya. Momen itu terasa begitu sederhana, namun bagi Maya, itu seperti sebuah pernyataan tanpa kata-kata. Maya tersenyum tipis, sedikit malu, namun dalam hati dia merasa hidup kembali.
Rasanya seperti kembali ke masa muda, di mana segala hal terasa mungkin. Raka pun tersenyum, menatapnya sejenak sebelum mereka kembali melanjutkan langkah mereka. Pada malam-malam berikutnya, kedekatan mereka semakin nyata. Maya mulai merasa tidak perlu menjaga jarak lagi. Saat menonton film bersama di apartemen Raka, dia duduk lebih dekat, membiarkan tubuhnya bersandar pada tubuh Raka. Terkadang, tangan mereka bersentuhan dengan sengaja, dan Maya tak lagi menariknya begitu cepat. Setiap kali itu terjadi, Maya merasakan getaran yang lama tak dia rasakan, rasa bahagia yang datang begitu mendalam. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Maya memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama. Raka mengajak Maya duduk di sofa, dan tanpa banyak kata, mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing. Raka mendekatkan tubuhnya sedikit, dan Maya tidak menolaknya. Bahkan, dia merasa nyaman dengan kedekatan itu. Rasa kesepian itu kadang datang tanpa kita sadari ya, ujar Maya. Suaranya pelan namun penuh makna. Raka menatap Maya dengan lembut. Iya Bu, saya bisa merasakannya. Tanpa bisa ditahan lagi, Raka menyentuh pelan pipi Maya, sebuah sentuhan yang lembut dan penuh perhatian. Maya menutup matanya sejenak, merasakan kehangatan itu meresap ke dalam hatinya. Tak lama kemudian, Raka memeluk Maya dengan pelukan yang hangat. Maya membalas pelukan itu, merasakan ketenangan yang dalam. Keduanya diam dalam pelukan itu, terlarut dalam perasaan yang terlarang namun begitu kuat. Maya tahu ini salah, tapi dia tak bisa menahan perasaan yang sudah lama terpendam. Perasaan itu mengalir begitu deras, seolah memberi kehidupan baru padanya. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia tahu hubungan ini seharusnya tidak terjadi, tetapi perasaan yang berkembang di antara mereka membuatnya sulit untuk mundur. Keinginan untuk lebih dekat semakin menguat. Raka semakin sering memeluk Maya, menyentuhnya dengan lembut. Terkadang, mereka berbicara lebih intim, dan semakin sering mata mereka saling bertemu dalam tatapan yang penuh makna. Maya yang merasa seperti hidup dalam bayang-bayang perasaan bersalah, tetap tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dia merasa lebih hidup ketika bersama Raka. Namun, di balik perasaan itu, ada juga ketakutan yang muncul. Maya tahu bahwa mereka sedang melangkah pada jalan yang salah, tapi perasaan itu sulit untuk dihentikan. Setiap sentuhan kecil, tawa bersama, dan pandangan mata yang lama semakin mengikat mereka berdua dalam sesuatu yang tak bisa mereka kontrol. Kedekatan itu, meski terlarang, memberi Maya perasaan yang sudah lama hilang. Perasaan dicintai, dihargai, dan diperhatikan dengan tulus. Sebuah perasaan yang tidak bisa dia dapatkan lagi dalam pernikahannya dengan Arman. Suatu hari, Arman, suami Maya, harus pergi dinas keluar kota. Seperti biasa, Maya merasa sedikit cemas karena rumah terasa sepi tanpa kehadiran suaminya. Namun, kali ini, ada perasaan berbeda. Entah kenapa, ada semangat dalam dirinya yang muncul begitu saja. Mungkin karena Raka, yang selalu membuatnya merasa hidup kembali. Maya mengundang Raka untuk makan malam di rumah. Awalnya, pertemuan itu hanya sebagai cara untuk menghabiskan waktu bersama, tanpa ada niat yang lebih dalam. Mereka memulai makan malam dengan tawa, bercanda, dan saling berbagi cerita ringan. Namun, seperti halnya pertemuan-pertemuan sebelumnya, suasana itu mulai berubah seiring berjalannya waktu. Setiap kali Maya melihat Raka, ada perasaan yang semakin kuat tumbuh dalam dirinya. Sebuah rasa yang tidak bisa lagi dia sembunyikan. Begitu juga dengan Raka, yang merasa semakin nyaman berada di dekat Maya. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari masa lalu hingga masa depan. Tetapi seiring berjalannya waktu, obrolan mereka semakin mendalam. Pandangan mereka semakin sering bertemu, dan Maya bisa merasakan ketegangan yang tumbuh di udara. Makan malam yang awalnya penuh dengan kehangatan itu, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka terasa begitu berarti bagi Maya, dan setiap tawa yang mereka bagikan semakin membuat Maya merasa dekat dengan Raka. Tanpa disadari, kedekatan mereka semakin mengaburkan batasan yang dulu mereka buat.
Saat waktu menunjukkan tengah malam, Maya merasakan sebuah dorongan yang tak bisa dia tahan lagi. Dia tahu apa yang sedang dia rasakan, dan sepertinya Raka juga merasakannya. Maya merasa ingin bersama Raka, lebih dari sekadar teman atau orang yang sekadar membantu. Rasa itu sudah melampaui batas yang dia buat untuk dirinya sendiri. Maya berdiri dan berjalan menuju dapur, mengambil beberapa gelas untuk menuangkan minuman. Raka duduk di meja makan, memandang Maya yang sedang sibuk di dapur. Tiba-tiba, Maya berhenti dan menatap Raka dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam pandangan itu yang membuat Raka merasakan ketegangan yang sama. Maya mendekat, lalu duduk di sebelah Raka. "Raka," suara Maya terdengar lebih serius dari biasanya. "Terima kasih sudah ada di sini. Kamu membuat saya merasa berbeda." Raka menatap Maya, sedikit terkejut dengan ungkapan itu. "Maya, aku juga merasa hal yang sama. Tapi, kita harus berhati-hati." Maya tersenyum tipis. "Aku tahu Raka. Tapi terkadang, kita tidak bisa terus menghindari perasaan yang sudah tumbuh." Mereka saling menatap dalam keheningan. Rasanya waktu berhenti sejenak, dan dalam ketegangan itu, Maya menyentuh pelan tangan Raka. Tidak ada kata-kata lagi, hanya tindakan yang berbicara. Mereka saling mendekat, dan Maya memeluk Raka, merasakan kehangatan tubuhnya yang membuat hatinya berdebar lebih kencang. Tanpa ragu, Raka membalas pelukan Maya. Dengan lembut, mereka saling berbisik, namun kata-kata tak lagi penting. Mereka sudah memasuki wilayah yang berbeda, wilayah di mana perasaan menguasai segalanya. Maya yang merasa sepi dan terabaikan dalam pernikahannya dengan Arman, kini merasa hidup kembali. Keinginan untuk merasakan sesuatu yang baru, yang lebih nyata, datang begitu kuat. Dalam pelukan Raka, ia merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Waktu berjalan begitu cepat, dan tak terasa, mereka berdua semakin dekat. Maya, yang awalnya hanya ingin berbicara dan menghabiskan waktu, kini merasa ada dorongan yang lebih besar. Ada rasa nyaman yang tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya, Maya memutuskan untuk mengundang Raka untuk tetap tinggal, menginap di rumahnya. "Kamu bisa tinggal malam ini," kata Maya dengan suara pelan. "Aku tak ingin kamu pergi." Raka menatap Maya, sedikit ragu namun juga merasa ada sesuatu yang menarik dirinya lebih dalam. "Apakah kamu yakin, Maya?" Maya hanya mengangguk, dan senyuman tipis terbentuk di wajahnya. "Aku yakin, Raka." Malam itu, batas terakhir yang memisahkan mereka akhirnya runtuh. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura atau menahan perasaan yang telah tumbuh. Maya mengundang Raka untuk tinggal lebih lama, dan mereka pun menghabiskan malam itu bersama, mengubah hubungan mereka secara drastis. Keinginan mereka untuk lebih dekat tidak lagi bisa dibendung. Maya dan Raka tahu, apa yang terjadi malam itu akan mengubah segalanya. Mereka berdua tahu bahwa perasaan yang mereka miliki sudah melampaui batas yang seharusnya ada, dan malam itu menjadi awal dari segala yang terlarang. Setelah malam itu, Maya dan Raka tidak lagi bisa menyembunyikan perasaan mereka. Setiap pertemuan, setiap momen yang mereka habiskan bersama, semakin mempererat ikatan terlarang itu. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, tidak hanya di apartemen Raka, tetapi juga pergi ke tempat-tempat yang lebih sepi dan pribadi, menyewa villa kecil di pinggiran kota untuk menikmati kebersamaan mereka tanpa gangguan. Hubungan yang sebelumnya hanya dimulai dengan rasa terima kasih, kini berubah menjadi sebuah kisah cinta yang penuh gairah dan hasrat. Maya merasa bahwa di tangan Raka, dia kembali merasa hidup. Setiap sentuhan, pelukan, dan ciuman yang mereka berbagi, menjadi lebih dari sekadar pelampiasan emosional. Mereka adalah sebuah cara untuk saling menunjukkan perasaan yang sudah lama terpendam. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tak berlangsung lama. Maya mulai merasakan gejala yang aneh. Mual, tubuh yang semakin lelah, dan perubahan-perubahan fisik lainnya. Awalnya dia mencoba mengabaikan, tetapi perasaan itu semakin kuat. Suatu pagi, setelah kembali dari villa bersama Raka, Maya merasa ada yang berbeda pada tubuhnya.
Maya memutuskan untuk pergi ke apotek dan membeli tes kehamilan. Hatinya berdebar-debar saat melihat hasilnya. Positif. Maya terkejut, bingung, dan panik. Dia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi ini. Kehamilan itu jelas bukan milik Arman, suaminya, tetapi anak dari Raka. Maya merasa dunia seperti runtuh di hadapannya. Dengan tubuh yang gemetar, Maya duduk termenung di kamar apartemennya, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja dia temui. Perasaan bingung, takut, dan cemas bercampur aduk. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia akan memberitahu Arman? Atau lebih buruk lagi, harus menyembunyikan kehamilannya selama ini? Maya merasa terjebak dalam dilema besar, dan hatinya penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab sendiri. Saat itulah, tak disangka, Maya menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Saat dia membuka sebuah dokumen di rumah, dia menemukan bukti yang tak terduga. Arman, suaminya, ternyata juga berselingkuh. Selama ini, Arman mengatakan bahwa dia harus pergi dinas keluar kota untuk bekerja. Namun, setelah memeriksa beberapa jejak komunikasi dan dokumen yang tertinggal, Maya menemukan bahwa perjalanan dinas suaminya hanyalah alasan. Arman ternyata pergi berlibur dengan wanita lain, menjalin hubungan yang selama ini Maya tak tahu. Hati Maya semakin hancur. Dia merasa dibohongi, disakiti, dan dikhianati. Selama ini, dia berusaha menjaga pernikahan mereka, berusaha untuk memahami kesibukan Arman. Namun kenyataannya, suaminya telah mendua, bahkan lebih jauh dari itu, menjalin hubungan intim dengan wanita lain saat dia sedang berusaha menjaga rumah tangga mereka. Maya menangis. Ada rasa sakit yang mendalam, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seiring dengan perasaan bingung tentang kehamilannya, dia juga merasa marah dan kecewa pada Arman. Kenapa selama ini dia bertahan dalam pernikahan yang penuh kebohongan? Kenapa dia tidak pernah mengetahui bahwa suaminya pun melakukan hal yang sama yang telah dia lakukan dengan Raka? Di satu sisi, Maya merasa bahwa dia berhak mendapatkan kebahagiaan, dan Raka memberikannya. Namun, di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia sedang membawa seorang anak yang bukan milik suaminya. Maya tahu, jika rahasia ini terbongkar, hidupnya akan hancur. Tapi saat yang sama, dia merasa tak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Keputusannya semakin sulit. Hati Maya seakan terbelah. Di satu sisi, ada Raka yang memberikan cinta dan perhatian, sementara di sisi lain, ada Arman yang selama ini hanya memberi luka. Rasa bersalah terus menghantui Maya, namun ia juga tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. Malam itu, Maya duduk sendirian di sofa apartemennya, memandang keluar jendela. Bayangan masa depannya terasa kabur. Apakah dia akan tetap bertahan dalam pernikahannya dengan Arman yang penuh dengan kebohongan? Ataukah dia akan memilih untuk mengungkapkan segalanya, menghadapi kenyataan, dan hidup dengan Raka? Saat itu, Maya merasa terjebak. Tidak ada jalan yang benar atau salah, hanya jalan yang penuh dengan konsekuensi. Maya tahu satu hal, kehamilannya dan kebenaran yang baru saja ia temukan akan mengubah hidupnya selamanya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, tidak ada lagi kebohongan yang bisa dipertahankan. Semua akan terbongkar, dan Maya harus siap untuk menghadapi semua itu. Keputusan yang berat akhirnya Maya ambil. Setelah menemukan kenyataan yang mengejutkan dan penuh kebohongan, dia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Suami yang dulu dia cintai, Arman, kini hanya menjadi bayangan masa lalu yang penuh dengan luka. Maya tidak bisa terus hidup dalam penipuan. Maya akhirnya menggugat cerai Arman, mengakhiri pernikahan yang sudah lama tak lagi memberi kebahagiaan. Proses perceraian itu berjalan dengan cukup cepat. Arman tidak banyak melawan karena dia sendiri merasa bersalah. Ketika semuanya selesai, Maya merasa lega, seperti beban yang selama ini mengekangnya akhirnya terangkat. Setelah bercerai, hidup Maya berubah drastis. Tanpa beban, dia bisa lebih bebas mengejar kebahagiaan yang selama ini dia cari. Maya dan Raka kini tidak lagi perlu bersembunyi. Mereka akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mereka menikah.
Pernikahan mereka tidak dilalui dengan pertanyaan atau kecurigaan dari banyak orang. Walaupun hubungan mereka bermula dari sebuah kisah yang terlarang, mereka memilih untuk melupakan masa lalu itu dan memulai lembaran baru. Raka, yang dulu hanya seorang pemuda yang menolongnya, kini menjadi suami yang sangat dia cintai. Maya dan Raka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah yang nyaman, jauh dari segala hiruk-pikuk masa lalu. Maya, yang kini tidak lagi menjadi seorang ibu rumah tangga yang merasa kesepian, bertransformasi menjadi seorang wanita yang berdaya. Selain itu, Maya ternyata bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dia adalah pemilik sebuah perusahaan konveksi besar di Bandung. Perusahaan yang telah dia bangun dari nol, dengan kerja keras dan tekad yang tak kenal lelah. Maya tahu, dalam dunia bisnis, tidak ada ruang untuk rasa takut atau bersalah. Semua yang dia miliki sekarang adalah hasil dari jerih payahnya. Dan kini, bersama Raka, dia mengelola bisnis itu bersama-sama. Raka yang dulunya seorang mahasiswa yang sederhana kini menjadi mitra yang sangat penting dalam bisnis tersebut. Mereka bekerja sebagai tim yang solid. Maya yang memiliki visi bisnis yang jelas, dan Raka yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi ide-ide tersebut dengan sangat baik. Bersama, mereka membangun sebuah masa depan yang cerah. Hari-hari mereka penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya di kantor, tetapi juga menikmati perjalanan bisnis, berlibur bersama, dan merayakan setiap pencapaian mereka. Setiap kali mereka melewati tantangan, mereka selalu saling mendukung. Dan meskipun hubungan mereka dimulai dari sebuah titik yang penuh dengan ketidakpastian dan keraguan, kini mereka merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Maya merasa bahwa dia akhirnya mendapatkan hidup yang dia impikan. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan pencapaian pribadi. Dia tidak lagi terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Dia telah bebas dan memilih untuk hidup dengan kejujuran, tanpa rasa bersalah. Maya dan Raka menikmati setiap momen bersama. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui banyak hal, rasa sakit, penyesalan, dan kebingungannya. Namun, di ujung perjalanan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu, dan mereka berdua memilih untuk menatap masa depan yang penuh dengan harapan dan peluang. Meski hidup mereka dimulai dengan sebuah rahasia, kini mereka memilih untuk melangkah ke depan, membangun kehidupan yang lebih baik. Maya dan Raka tahu bahwa mereka berdua layak untuk bahagia, dan itu adalah awal baru yang mereka mulai bersama.